Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channel Guru Hebat, channel yang membahas tentang pendidikan dan juga pengetahuan. Di video kali ini kita akan bahas mengenai PPG Prajabatan lagi ya, di mana teman-teman di minggu lalu sudah melalui tes substantif. Dan bila teman-teman nanti dinyatakan lolos, langsung akan melalui tes wawancara ya. Dan di video kali ini kita akan bahas tentang tes wawancara PPG Prajabatan. Nah, untuk topik yang pertama kita bahas tentang teknis pelaksanaan ujian wawancara itu seperti apa. Yuk kita saksikan video kali ini. Nah, ini dia teman-teman terkait teknis ujian wawancara PPG Prajabatan. Saya buat secara singkat saja ya. Jadi ketika teman-teman dinyatakan lolos tes substantif nanti, teman-teman akan diberi notifikasi melalui aplikasi SIM PKB tentang jadwal wawancara berikut sesinya. Jadi nanti ada beberapa sesi untuk peserta mengikuti tes ini. Nah, di dalam SIM PKB nanti ada yang namanya pemantau, teman-teman. Jadi pemantau ini adalah seseorang yang akan memantau kita tentang persiapan tes wawancara nanti. Jadi kalau misalkan nanti ada kendala terkait pelaksanaannya, bisa mengajukan jadwal ulang ya. Nah, nanti hubungi saja ke nomor pemantau. Nanti pemantau ini akan menghubungi kita melalui WhatsApp ya, teman-teman. Selanjutnya, ketika nanti teman-teman dinyatakan lolos, pemantau waktu saya dinyatakan lolos wawancara itu H-1 tuh diberitahu bahwa apakah Bapak itu siap untuk melaksanakan tes wawancara besok, dan saya langsung jawab siap. Lalu keesokan harinya beliau menghubungi saya kembali melalui WA, harap masuk 5 menit katanya tuh ya sebelum mulai tes. Jadi nanti kita masuk ke aplikasi Jimit. Aplikasi ini akan digunakan ketika tes wawancara nanti. Jadi teman-teman sebelum tes wawancara nanti coba install dulu aplikasi ini agar kita lebih prepare lagi gitu ya. Jangan sampai ketika mau mulai belum diinstal aplikasi ini. Selanjutnya ketika kita masuk ke Gmeet 5 menit sebelum mulai, nanti sudah ada penguji 2 orang. Di sana pengujinya itu dosen dari berbagai universitas ya. Nah, penguji ini sebetulnya tidak satu bidang dengan kita. Ya. Kecuali nanti ketika teman-teman UK PPG, nah itu baru satu bidang. Ketika nanti teman-teman memulai wawancara dengan penguji, itu tidak akan langsung tanya jawab, tapi ada pembukaan dulu secara singkat dari penguji. Dan ketika pembukaan selesai, nanti penguji akan meminta kita untuk melakukan perkenalan diri ya, secara singkat. Berupa nama, terus tempat tanggal lahir, alamat, dan juga universitas asal ya. Gitu. Cukup segitu saja teman-teman yang diperkenalkan. Nah, ketika perkenalannya selesai, nanti teman-teman akan diuji oleh 2 penguji itu. Nah, kalau waktu dulu saya pengujinya itu satu-satu teman-teman. Jadi penguji satu dulu yang menguji saya, dan selanjutnya penguji yang kedua. Dan ini waktunya dibagi 2 ya. Kalau nggak salah waktu itu waktunya sekitar 1,5 jam. Jadi 45 menit. Ketika nanti penguji 1 selesai, terus nanti penguji 2 selesai, nanti ada masukan dan juga saran dari penguji terkait pelaksanaan wawancara ya. Terus nanti terakhir ada penutupan dan penilaian hasil tes wawancara. Untuk penutupan ini nanti kita dipersilakan untuk keluar dari Gmeet-nya gitu ya. Karena nanti Ibu dan Bapak dosen
selaku penguji akan melakukan penilaian terkait tes yang telah kita lakukan. Ya. Itu mungkin teman-teman untuk teknis ujian wawancara PPG Prajabatan. Nanti untuk simulasinya ya, untuk notifikasinya seperti apa, dan juga bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penguji, boleh teman-teman lihat di YouTube saya terkait tes wawancara PPG Prajabatan ya. Di sana lengkap sekali. Kita bisa tahu apa yang disampaikan penguji dan apa jawabannya ya. Tinggal teman-teman modifikasi kembali dan disesuaikan dengan jawaban teman-teman. Tentunya pasti berbeda-beda. Selanjutnya, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika ujian wawancara PPG Prajabatan ini. Jadi, yang pertama, ini apa yang harus dibawa? Yang paling penting, teman-teman bawa KTP. Jadi nanti KTP ini digunakan untuk verifikasi data ketika sebelum memulai wawancara ya. Nanti teman-teman diberitahu untuk memperlihatkan KTP dan wajah. Jadi apakah wajah kita sama dengan KTP gitu ya. Nah, nanti diverifikasi oleh penguji dan penguji akan melakukan screenshot ya. Selanjutnya, device yang digunakan ketika wawancara. Waktu itu saya menggunakan handphone, teman-teman, karena laptop saya tidak mendukung ya. Kadang bagus, kadang enggak jaringan wifi-nya, jadi saya pakai handphone. Ini setelah saya uji coba terlebih dahulu 2 hari sebelum wawancara. Jadi teman-teman coba dulu ya, bagus di HP atau di laptop nanti wawancaranya, pakai aplikasi Gmeet-nya. Kalau misalkan bagus di HP ya pergunakan HP saja. Tidak jadi masalah teman-teman. Asalkan nanti koneksinya stabil ya. Selanjutnya pakaian yang digunakan ketika tes wawancara. Ini harus sopan ya. Jadi mencerminkan seorang guru. Boleh pakai batik, kemeja, dan bawahnya pakai celana bahan ya. Jangan sampai teman-teman atasnya kemeja, bawahnya celana pendek. Untuk yang laki-laki hati-hati, karena ketika saya waktu itu diminta untuk verifikasi KTP, saya diminta mundur teman-teman, berdiri dan mundur. Itu otomatis akan memperlihatkan bagian bawah tubuh kita. Jadi kalau misalkan teman-teman atasnya saja formal, ini sangat berbahaya sekali. Itu memperlihatkan teman-teman tidak mempersiapkan diri dengan baik ya untuk mengikuti tes wawancara ini. Jadi persiapkan bajunya rapih dan lengkap ya. Dan selanjutnya melakukan konfirmasi kepada pemantau. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ada kendala terkait jaringan yang jelek mungkin ya, ataupun ini misal ya teman-teman ada musibah yang sangat mendadak dan teman-teman tidak bisa mengikuti ujian, itu bisa dikoordinasikan atau dikomunikasikan dengan pemantau agar melakukan reschedule ya terkait pelaksanaan tes wawancara ini. Selanjutnya, bagaimana tips lolos ujian wawancara PPG Prajabatan? Kalau menurut saya ada beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan dan persiapkan agar teman-teman lolos. Jadi yang pertama, baca esai yang dibuat. Salahnya saya dulu memang saya nggak buat dulu rangkumannya. Jadi saya langsung ketik di SIM PKB teman-teman. Ketik di SIM PKB dari A sampai poin G kalau nggak salah sampai G. Dan itu saya nggak catat dulu di media apapun, di kertas juga enggak. Tapi alhamdulillahnya lolos karena saya masih ingat dan itu jawaban saya sendiri ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang lupa untuk menyalin hasil esai teman-teman, jawaban esainya, itu tidak jadi masalah. Karena saya yakin teman-teman masih mengingat jawaban itu. Kalaupun perkataan atau kata-katanya tidak sama, tapi inti dari kata-katanya itu atau kalimatnya itu sama ya, atau mengarah ke sana, itu tidak apa-apa teman-teman ya. Asalkan jangan sampai berbeda jauh itu karena itu akan berakibat fatal ya.
Nanti teman-teman harus tahu karena nanti penguji itu memegang kertas pertanyaan wawancara dan juga jawaban kita. Nah, jadi jangan sampai teman-teman lupa ya inti dari jawaban yang teman-teman buat. Lebih bagus atau lebih baik lagi teman-teman yang sudah menyalinnya di Word ataupun ditulis di kertas. Nah, itu lebih enak lagi. Jadi belajarnya lebih fokus ya tentang pertanyaan kita. Nah, selanjutnya yang kedua ya, jawab pertanyaan penguji dengan padat dan juga jelas. Jadi jangan bertele-tele jawabannya. Dan usahakan ketika menjawab pertanyaan dari penguji, sebelum penguji selesai bertanya, kita jangan langsung jawab dulu ya. Jadi berhenti sejenak dulu, lalu jawab. Takutnya nanti masih ada pertanyaan tambahan gitu ya. Waktu itu saya gitu, ternyata bukan satu, langsung dua gitu ya. Selanjutnya, yang ketiga, jadi kita harus menjaga sikap. Ketika penguji menambahkan atau memberikan saran, usahakan kita jangan memotong pembicaraan dari penguji. Terus yang kedua, kita harus menampilkan ekspresi ramah gitu ya, senyum, dan itu akan menambah penilaian yang positif dari diri kita nanti. Yang terakhir, menjaga fisik dan juga kesehatan. Jadi sebelum pelaksanaan tes itu, usahakan teman-teman harus siap ya, karena lumayan lama ya wawancaranya, 1 jam lebih kalau saya tuh. Itu betul-betul 1 jam lebih ya, sekitar 1,5 jam kalau nggak salah. Itu saja teman-teman bahasan dari teknis ujian wawancara. Berikut beberapa hal yang perlu dipersiapkan ketika tes. Dan terakhir ada tips dari saya untuk lolos ujian wawancara PPG Prajabatan. Mudah-mudahan informasi ini bisa membantu teman-teman untuk bisa lolos di tahun ini. Dan bila ada pertanyaan boleh nanti di kolom komentar ya. Untuk video kali ini, terima kasih yang telah menyaksikan video ini. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe agar membantu channel ini semakin berkembang. Bila teman-teman ingin mengetahui bagaimana teknis dan juga simulasi wawancara, coba teman-teman cari video di channel ini terkait tes wawancara PPG Prajabatan ya. Nanti teman-teman klik saja itu, dan di sana nanti saya akan memberikan tutorialnya seperti apa tampilannya dan juga bagaimana cara menjawab pertanyaan dari penguji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.